Ya memang salah satu problem terbesar PDI Perjuangan yang mungkin sekarang ini belum terlalu disadari bagi masyarakat di luar dan mungkin orang PDI sendiri terutama yang di daerah tidak menyadari adalah mengenai problem suksesi gitu. Kalau saya sangat yakin bahwa penerus Bu Mega itu Puan. Karena Puan secara struktural dia mempunyai instrumen untuk membangun kekuatan di internal PDIP. Saya punya tesis bahwa Mas Ganjar itu adalah calonnya Nanan CS gitu loh. Yang dalam proses pemilihan itu bersaing dengan Puan. Menurut saya Puan lebih lebih jangka panjang ketimbang presiden wakil presiden. Menurut saya dia akan lebih concern dengan ketua umum loh. Apalagi dia usianya masih relatif muda. Oh, menarik ini. Langsung saja kita mulai ruang temu malam hari ini ya. Putaran out malah. Iya. Oke, kita sudah bersama siapa aja, Dit? Sudah bersama yang paling ujung karena kita rindu sekali, yang sangat dirindukan. Asabikul, gimana bahasanya? As-Sabiqul Awalun. Asabikul Awalun. Generasi awal. Total politik ya waktu kita masih homeless. Betul. Tapi kata BHM as-sabiqul awalun wal akhirun, jangan pakai kafirun belakangnya. Itu bahaya. Saya orang yang paling bahagia. Dan awalun 3 periodun. Iya. Masih konsisten. Iya, saya orang paling bahagia karena akhirnya sampai di tempat yang indah, nyaman dan luas ini. Selamat ya, Budi dan Ari ya. Selamat. Thank you, Mr. Q. Mr. Q. Tapi belum cobain kolam renang ya kan? Belum, jangan. Jangan ada belut situ, belut. Belut listrik. Oke. Mr. Q. Mr. Q ini Muhammad Qadari. betul. Yang terakhir kita wawancara, yakin Ri? Saya pastikan. Udah pakai pastikan, Bos. Prabowo akan menang Pilpres. Tapi belum tentu menang satu putaran. Apa enggak itu belum sampai situ dia. Apakah hari ini akan naik oktavnya? Langsung viewsnya naik gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah, yang kedua, Dit, seperti biasa. Ya, Langganan tetap kita. betul. Ya, dan sampai di kolom-kolom komentar ada yang mengatakan ini total Zulfan katanya. Kayaknya Bang Zulfan lebih keluar di sini daripada di unpacking. Iya, makanya. Ya, ini the real unpacking Zulfan di sini. Betul. Jadi ini adalah sebenarnya wajah dari the real unpacking gitu. Dia ingin mewujudkan unpacking di Makanya sini. kita ngeri kalau ngundang total politik unpacking. Dia kudeta. Iya kan? Kita jadi narasumber, dia jadi host. Menurut saya Bang, yang salah tuh Abang. Abang itu posisi yang tepatnya itu sebagai narasumber bukan sebagai host. Nah, Kadang-kadang Abang mengambil peran narasumber Abang sendiri. Ini pengalaman tadi pagi nih kayaknya. Pengalaman hari ini nih. Ada satu episode mana gitu, kayaknya Bang Zulfan ngomong lebih panjang daripada narasumbernya. iya, ada dia nanya, dia jawab pula Iya, sendiri kan iya, Mr. Q iya. kan. Habis Iya. itu narasumbernya jawab, nggak ngerti partai kau. Tapi menurut saya itu keunikannya Bang Zulfan lah. Acara itu menjadi beda karena Bang Zulfan lebih sering panjang ngomong dibandingkan narasumber. Zulfan Linda. Zulfan Linda. Tadi dibuka dengan lagi ya jokes, bukan anekdot, cerita folklore soal tipu Aceh. Ya, nah yang ketiga, Din, ini dari Tempo. Ya, Iya. yang sedang ramai dibicarakan. Ya, jurnalis Tempo, ya, ketua dewan pengarah total politik. Ya, ketua dewan redaksi total politik ya. Kalau mau diarahkan. Iya. Kalau redaksinya mau diatur sama dia kan. Nah, tapi Satu di antara 2 astronot Indonesia sepanjang masa. Iya. Nah, Saya nggak pernah lupa itu BHM itu di kepala saya, bukan jurnalis Tempo, astronot Indonesia. Mr. Q tahu nggak kenapa ceritanya BHM akhirnya jadi ikut kompetisi astronot itu? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Kita taunya udah di ujungnya kan BHM jadi salah satu astronot kan. Itu mau liputan BHM. Mau liputan, mau menggali, menginvestigasi gimana proses pemilihan astronot itu. Dia akhirnya melamar jadi terpilih. astronot, ikut tes beneran, ternyata dia Sampai skillnya final. skill astronot. Coba ceritain. Itu sebabnya saya nggak berani liputan Pilpres. Ntar saya daftar jadi Pilpres jadi. Kalau bicara helikopter, pada masa dulu di Aceh itu kan banyak helikopter. Kan dulu Arun, ya Arun itu kan LNG. LNG. Jadi helikopter banyak.
orang Aceh ini kesel. Kenapa semua pilot helikopter ini orang Jawa? Terus? Dia bilang nggak ada orang Aceh. Kata kaptennya, bisa saja kalau orang Aceh, kalau bapak bisa. Apa yang tidak bisa saya? Bisa, panjat kelapa aja bisa. Masa bawa helikopter nggak bisa? Oke, nyalain sama dia tuh, ya kan? Naik ke atas nih, kan masih gampang naik ke atas. Rupanya dia buka jendela, mau rasain udara luar gimana? Dia bilang, bagaimana suasana? Ya, saya kedinginan. Tutup jendelanya, tak usah Pak. Saya tahu caranya supaya tidak kedinginan. Tiba-tiba jatuh, jatuh, mati. Kenapa? Helikopternya, dianya juga mati kan, dicek habis itu apa di black box itu ya, kotak hitam itu dilihat, rupanya kipas angin itu bulang balengnya dimatiin sama dia karena dia kedinginan. Dipikirnya itu yang bikin Itu dingin. Itu yang bikin dingin. Kipasnya ini. Iya betul. Bener. Sama kayak kocak. Betul. Lama-lama jadi pelawak Bang Zulfan. Banyak atribusinya. Bisa nyaingin Inayah ntar ya. Iya. Nggak, sekarang saya baru paham kenapa Pak Taufik Kemas, Bu Mega itu senang banget ditemenin oleh Bang Zulfan. Gimana? Iya karena ceritanya banyak macam-macam, bisa serius, bisa juga. Oh, jadi maksud tuh. Mr. Q, Bang Zulfan di situ tuh modal cerita Aceh itu. Iya. Iya. Kan banyak kan. Sebelum saya lupa, kalau orang Madura itu kan gampang dibohongin sama orang Aceh. Gimana? Ya kemarin kita sudah bahas, tapi saya ulang sedikit. Jadi orang Madura waktu tsunami itu Mr. Q, dia datang ke Aceh, ya kan? Mereka sih cari besi tua, bukan menolong orang Aceh, ya kan? Nah, masuk. Terus ada tulisan di WC umum. Toi itu pipis. 3.000. Nah, di sini toe itu BAB ya. 1.000. Orang Madura kan otaknya pikir cari yang murah. Masuk dia ke tempat yang murah, toe 1.000. Keluar dari situ, kata yang jaga toilet, Pak, kurang 3.000 lagi. Loh kan kamu tulis 1.000. Pak, mana ada toe enggak toi. Udah cepet ah. Aduh, merusak cita rasa talk show kita. Kita kan pengen serius kayak Tempo juga. Mestinya kita undang Gus Yu Wahyu deh. Siapa? Sebagai orang Madura dia pasti Om Boy. Om Boy punya kulaan cerita Madura, kita udah sering juga. Tapi saya mau ke Mr. Q dulu. Tadi Mr. Q cerita soal Pak Taufik Kemas. Makanya kenapa Bang Zulfan ini Pak Taufik sayang betul loh Bang Zulfan kan ada di sekelilingnya. Pertanyaannya, tadi Mr. Q bilang, ini kan Bang Zulfan membuka dialog kita hari ini dengan tadi kan joke soal apa? Tipu Aceh Bang. Tipu Aceh, orang Aceh ini kan yang di kamar. Kemudian Mr. Q bilang, oh ada seperti satu putaran untuk Gama tadi. Pertanyaannya, dan sekarang kita kan lihat kisruh nih, hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi kayaknya kemelutnya berkepanjangan. Kalau ada Pak Taufik, apa yang dalam bayangan Mr. Q terjadi dalam situasi saat ini? Sebetulnya nggak sulit kita membayangkan apa yang dilakukan oleh Puan itulah yang dilakukan oleh Pak Taufik Kemas. Jadi saya melihat Mbak Puan itu adalah pengejawantahan Pak Taufik Kemas dalam bentuk yang lain. Nah, yang membedakan Pak Taufik dengan Bu Mega itu satu kaku, sementara Pak Taufik itu luwes. Ya. Yang kedua, kalau Bu Mega itu lebih ideologis, kalau Pak Taufik itu kita pinjam istilah Gus Romi nih, data driven. Alias real politik gitu. Real politik. Pak Taufik tuh? Itu Pak Taufik. Jadi saya cerita nih. Jadi tahun 2009 Pak Taufik itu kan tanya sama saya. Ini saya pernah ceritakan sebagian juga di Total Politik. Ri, Mamano, PDI, menang apa kalah? Dia bilang begitu. Ini kan Aceh, abang orang mana? Madura. Hah? Ya, abang mengidentifikasikan diri sebagai orang mana? Orang Indonesia. Ya, orang puncak deh. Spanyol apa tuh? Lanjut. Jadi bahasa Palembang nih supaya terasa real dialognya. Mak Mano, PDI menang apa kalah? Survei dulu Kak. Oh Pak, yuk survei lah kau. Aku dulu tidak percaya survei, maksudnya 2004. Akulah tobat. Itu dia kehebatan Pak Taufik itu. Iya survei saya. Akulah tobat itu
Aku sudah tobat. Aku sudah tobat. Saya udah tobat, nggak percaya dengan survei. Sekarang saya percaya survei. Surveilah kau, ya. Survei saya. Hasil surveinya saya sampaikan kepada Pak Taufik. PDI kalah, Kak. Yang menang Demokrat. Oh, cak itu. Mak mano presiden? SBY kuat nian, Kak. Jangan dilawan. Memang surveinya tinggi sekali waktu itu Pak SBY. Oh, Pak Yo, cak itu. Nah, saya dengar malam itu, ini konon nih, saya nggak tahu apa betul apa enggaknya. Saya dengar malam itu Pak Taufik ketemu dengan Pak SBY bersama Mbak Puan gitu. Artinya ya harus realistis lah. Pak Taufik kan tadi data driven ya. If you cannot beat them, join them. Kan kira-kira begitu salah satu adagium dalam politik. If you cannot beat them, join them gitu. Kira-kira mau koalisi lah. Tapi kan pengambil keputusan di PDI kan Ibu Mega. Dan Bu Mega tetap mau maju sebagai calon presiden. Dan akhirnya berpasangan dengan Prabowo ya pada menit-menit akhir. Nah, dalam proses itu, setahu saya Pak Taufik Kemas waktu itu sakit. Nah, apakah sakitnya memang betul jatuh sakit atau kemudian berusaha menghindar dari situasi yang beliau tidak setujui gitu ya. Akhirnya Pak Taufik itu ya nggak ikutlah dalam proses-proses politik yang terjadi gitu. Walaupun dia tetap pantau, saya ingat sehari sebelum coblosan dia panggil saya lagi di ruang keluarga begitu. Di Teguh Umar. Di Teguh Umar, dia tanya lagi sama saya, "Mamano Pilpres SBY 60% Kak?" Sesuai dengan temuan survei dan satu putaran dan alhamdulillah ternyata besoknya benar angka itu 60%. Jadi Pak Taufik itu ya dengan Bu Mega itu bukan sekali dua kali berbeda pemikiran dalam hal politik ya. Dan ketika Bu Mega itu keras misalnya kepada SBY, Pak Taufik saya lihat membangun komunikasi sampai satu titik di mana kemudian nanti jurnalis senior yang kemudian menjadi astronot nggak sengaja itu akan bercerita itu Pak Taufik itu tetap berkomunikasi dan akhirnya setelah pemilihan presidennya selesai Pak SBY terpilih kembali, Pak SBY menjadi orang yang paling mendukung Pak Taufik Kemas untuk menjadi ketua MPR pada waktu itu. Jadi boleh dibilang ya tim sesnya Pak Taufik Kemas itu adalah SBY gitu. Nah, saya membayangkan situasi sekarang ini kalau misalnya nanti ya Prabowo Gibran ini menang, Prabowo Gibran ini menang, maka hubungan antara Prabowo Gibran kemudian ya katakanlah Pak Jokowi, tapi terutama Prabowo Gibran ya karena mereka akan terpilih, hubungannya dengan Puan akan sangat baik gitu. Karena pada saat ini ketika misalnya Prabowo Gibran ya dalam tanda kutip berkompetisi atau bahkan dimusuhi oleh PDI Perjuangan yang bersikap nice ya, yang tetap membangun komunikasi adalah Puan Maharani. Ya, jadi itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Itu bukan bad cop, good cop gitu ya berarti. Ya, banyak juga yang enggak. Kalau menurut saya gitu. enggak. Jadi sebetulnya kan sekarang begini, kalau saya ngelihat di pemilu 2024 itu adalah bagian dari proses suksesi yang akan terjadi di PDI Perjuangan. Karena kan tidak mungkin Bu Mega selamanya menjadi ketua umum dengan segala hormat ya. Pasti nanti akan ada satu titik entah kapan akan terjadi suksesi dan pada hari ini saya melihat ada dua kandidat di dalamnya, Prananda dengan Puan gitu. Nah, Prananda dengan Puan ini saya lihat mungkin tipikalnya kalau disederhanakan agak mirip seperti ya perbedaan dan persamaan antara Bu Mega dengan Pak Taufik ya. Perbedaan Pak Taufik dengan Bu Mega ini bukan berarti saya mengatakan mereka ini saling menegasikan. Dalam banyak kasus mereka itu saling mendukung. Kalau bahasa saya itu begini, Bu Mega itu adalah simbol, Pak Taufik itu adalah komandan lapangan. Simbol tanpa komandan lapangan, panglima lapangan itu jalannya nggak akan jauh. Semua ide dan gagasan harus punya kaki kan untuk bisa berjalan jauh ya. Gitu. Budi dengan Ari kan udah membuktikan ide tapi kalau nggak turun nggak dikerjakan kan nggak nyampe ke sini pada hari ini. Nggak konkret. Nggak konkret lah kira-kira begitu. Tapi panglima perang ini kalau nggak punya simbol dia nggak punya variabel pengikat gitu. Wacana nggak konkret. Itu dia. Diskusi nikah masuk juga. Iya. Beda buku beadah BUMN dong. Nah. Itu siapa itu? Ada orang. Lanjut. ada. Jadi kalau saya melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan
yang real dalam cara berpikir, cara bersikap dan dalam mengambil keputusan. Dan itu sering saya katakan, jangankan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, ya antara Bu Mega dengan Pak Taufik yang suami istri dan satu partai pun itu pemikiran yang berbeda itu sering terjadi gitu. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu baper atau jangan terlalu ideologis juga dengan perbedaan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi pada hari ini. Berarti karena kalau sudah gitu terjadi. Sebelum ke BAM mungkin juga dong antara Kaisang dan Gibran itu bukan barang yang sama juga seperti Oh sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Tetapi begini, ini kan kita nggak akan ketahui sampai proses itu berjalan. Gitu. Jadi antara saudara itu bisa sangat berbeda, tetapi juga bisa sangat kompak. Jadi dinamika hubungan antara suami istri, dinamika hubungan antara misalnya ketua partai dengan petugas partai, ya, antara adik dan kakak itu menurut saya nggak bisa dipukul rata. Bahwa semuanya akan berkonflik misalnya, enggak. Tapi ada apa bahwa semuanya akan kompak? Enggak juga gitu. Jadi ada relasi yang khas pada masing-masing situasi dan kondisi. Pada hari ini kalau saya melihat antara Kaisang dengan Gibran arahnya tuh sepertinya harmoni ya, saling melengkapi gitu. Pada hari ini. Sebetulnya yang lebih menarik hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Iriana menurut sampean gimana? Karena sampean kan orang dalam lah gitu. Saya nggak pernah merasa orang dalam dan nggak tahu sesungguhnya Bang. Jadi saya nggak berani komentar. Tetapi kalau saya ngelihat dari jauh ya. Saya ngelihat dari jauh, sifatnya sebetulnya komplementer lah. Dan kan Bu Iriana kan pernah diwawancarai bahwa saya tidak ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan paling tidak begini, saya tidak mendengar cerita-cerita seperti yang terjadi pada Bu Ani Yudhoyono dengan SBY dulu. Kalau Bu Ani gimana? Kalau Bu Ani kan kita sering mendengar bagaimana Bu Ani itu cukup berperanan aktif ya dalam proses pengambilan keputusan ya. Lepas dari soal kepribadian, memang itu sebetulnya bisa dipahami juga karena kalau kita bicara Bu Ani kan anaknya Sarwaedi, jenderal gitu. Jadi dalam dinamika latar belakang sosial antara Pak SBY dengan Bu Ani itu lebih bisa dipahami dan bisa dimengerti kalau dia mengambil peran yang kuat. Dia adalah istri yang itu ada joke kuat. gini. Gimana, Bang? Joke ini ya jangan dianggap serius. Joke ini kan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Katanya Pak SBY bilang ke Bu Ani, kalau kamu nggak kawin sama saya, kamu kan untung, gitu loh. Karena kamu dapat saya tuh jenderal. Gitu. Karena Bu Ani katanya sebelumnya punya pacar itu bukan jenderal, ya kan, sekarang kemudian jadi kalau nggak salah komandan satpam gitu. Untung kamu sama saya. Kalau kamu sama dia, kamu jadi istri komandan satpam, bukan istri presiden gitu kan. Ya kamu juga untung dapat saya. Kata Bu Ani. Kata Bu Ani. Iya, saya anak jenderal. Kamu kan bukan. Nah, jadi sama-samalah orang ini ya mempunyai status yang juga luar biasa. Itu Bang, Bukan, ada yang kurang lengkap itu Bang. Lucu, jokesnya di mana itu Bang? Enggak, dia Lebih ke lupa. analisis sosiologis itu Bang. Enggak, dia lupa. Sebetulnya jawabannya yang enggak dilanjutkan. Almarhumah itu bilang, kalau nggak menikah sama saya, sampean jadi komandan satpam. Yang itu jadi presiden gitu kan. Oh ya. Itu lengkapnya begitu. Iya. Emang senior ya. Iya, susah Bos. Main biola partitur yang ikut dia. Betul. Betul. Tapi mumpung masih soal tadi Mbak Puan, Pak Jokowi, Mas Nanan gitu ya, dan dinamika di PDI. Artinya kalau Mr. Q tadi menyimpulkan bahwa ya kalau ada Pak Taufik gimana, ya lihat aja apa yang dilakukan oleh Mbak Puan. Betul. Dan tadi Mr. Q membantah tesisnya BHM waktu itu bilang enggak, ini permainan good cup bad cup aja. Oh, enggak. Dalam sebuah Enggak. grand strategi Enggak. PD Perjuangan enggak kan? Iya, enggak. Nah, artinya posisi Mbak Puan dalam waktu belakangan gitu ya, beberapa tahun ke belakang gitu ya sampai hari ini, itu dalam pengambilan keputusan di PD Perjuangan lemah sekali dong. Oh enggak, justru selama ini Mbak Puan itu menurut saya dia berada di terdepan ya, karena dia kan punya jabatan struktural di partai, kemudian dia juga punya jabatan formal di kelembagaan gitu. Jadi dia berada pada posisi yang lebih di depan. Nah, saya kan pernah cerita juga tuh bagaimana kalau bicara pilkada dan bicara pileg itu ada dapilnya si Mbak dan ada dapilnya si Mas. Itu
Ya, sepengetahuan saya itulah situasi yang terjadi. Kalau Anda orangnya Simba, masuk ke dapilnya Mas, Anda celaka. Karena nomor Anda akan dibawa sekali dan Anda tidak mendapatkan dukungan. Demikian pula sebaliknya gitu. Nah, bicara pilkada juga ada dalam tanda kutip wilayah dan kapling-kapling. Ini yang mengambil keputusan adalah si ini. Wilayah yang itu yang mengambil keputusan adalah si itu gitu. Jadi ya memang salah satu problem terbesar PDI Perjuangan yang mungkin sekarang ini belum terlalu disadari bagi masyarakat di luar dan mungkin orang PDI sendiri terutama yang di daerah tidak menyadari adalah mengenai problem suksesi gitu. Dan di mana-mana dalam sejarah kehidupan manusia, peradaban hidup manusia, salah satu momen yang paling rumit itu dan bisa membuat dinamika yang luar biasa itu adalah suksesi. Kalau dulu kan kerajaan kan, kalau sekarang kan partai politik lah dalam konteks modern ya pada hari ini. Jadi menurut saya itu sesuatu yang coba saya tanya sekarang, Bang, Mas BHM punya nggak jawaban setelah Bu Mega itu siapa? Punya nggak jawaban yang cepat sekarang? Bang Zul, saya ajukan pertanyaan saya, punya jawaban yang cepat nggak? Siapa yang penerusnya Bu Mega setelah kalau misalnya Bu Mega nggak ada lagi? Coba kita cek BHM siapa? Tergantung kapan pergantiannya, apakah pergantiannya secara normal atau Hostile. ada atau panggilan yang maha kuasa apa itu beda itu pasti. Coba gimana Bang, elaborasi satu-satu Bang. Ya. Coba elaborasi satu-satu. Ya kalau kemarin ya, kalau misalnya kemarin sebelum ada ribut ini, pasti Pak Jokowi yang jadi ketua umum PDIP. Kalau kejadiannya kemarin sebelum berantem ya. Kalau menurut saya enggak Bang. Menurut saya pasti ini garis keturunan antara Mbak Puan atau Mas Nanan. Nah masalahnya antara Puan dengan Nanan itu saya nggak bisa jawab Bang. Nggak mungkin keluar nih Bang. Kenapa? Saya bisa jawab. Oke. Ayo. Ini orang dalam Teguh Umar dulu. Orang dalam. Iya. Orang dalam yang generasi awal. Saya generasi akhir. Ya. Dari generasi ketika Pak Teguh Umar berkuasa setelah tidak berkuasa. Enggak, generasi prasurvei, generasi posurvei ya. Jarak 2 cm jadi 2 kilo sekarang. Ya, jadi kalau saya sangat yakin bahwa penerus Bu Mega itu Puan. Karena Puan secara struktural dia mempunyai instrumen untuk membangun kekuatan di internal PDIP. Kalau Nanan ini kan relatif tidak dikenal secara langsung. Orang kenal nama ada Nanan, anak Bu Mega. Tetapi bagaimana kiprahnya di dalam dunia politik orang nggak tahu. Nah, kalau Puan kan ketua DPR, menteri, sekarang ketua juga di DPP kan, yang dia memang rajin juga punya instrumen untuk fasilitas dan struktur untuk turun ke lapangan. Sementara kan Nanan ini orang tahu hanya sebagai dikatakan sebagai salah seorang konseptor yang katanya ada war room. Nah, itu Situation room. Ya, Situation room. Dan sangat elitis ya. Elitis. Di sini kan ada beberapa orang yang memang di bawah koordinasi yang selalu berkomunikasi seperti Sekjen, Mas Hasto, kemudian beberapa orang lain ya. Ya, Mas Hasto, ada Deddy Sitorus, ada siapa kan gitu. Sementara kan Mbak Puan ini bermain pada sektor-sektor aktivis lapangan. Ya kan? Misalnya kita tahulah siapa yang anggota Komisi 3 Bambang Pacul, terus satu lagi Masinton, Johan Budi Tremedia, itu kan orang lapangan semua tuh. Dewan Kolonel. Nah, jadi kalau kita bicara kekuatan internal PDIP itu jauh memang lebih kuat Mbak Puan. Ya. Tetapi kalau bicara soal elit itu lain lagi. Nah, tapi kan orang kan kalau membandingkan elit dengan Puan, itu orang pasti pilih Puan. Nah, jadi ada satu hal tadi menarik. Saya waktu ketika Ibu Mega menjadi presiden, saya kan tanya sama Pak Taufik, Mas, bagaimana ini susunan kabinet? Kalau bisa orde-orde baru itu jangan masuk, Mas. Gitu kan? Kita mainkan aja nih orang-orang orde reformasi semua. Kata Bu Mega kepada Pak Taufik? Enggak, saya bilang ke Pak Taufik. Ya. Nah, supaya ya waktu itu kita menganggap bahwa Golkar biar aja di luar. Ya kan? Ambil posisi itu gitu loh. Biar yang lain tuh di dalam gitu. Mas Taufik bilang sama saya, Van, kekuasaan itu kita bagi-bagi, sharing. Udahlah kita sharing aja. Pokoknya siapa yang nanti orang tidak setuju sama kita juga, kalau memang dia bisa kerja sama kita, ya kita terima. Nah kan
persoalannya kan memang setelah waktu menurunkan Gus Dur menjadi capres, Golkar kan ikut gabung. Ya kan, ikut gabung dengan PDIP, bahkan PKB ikut juga ya di bawah Matori Abdul Jalil. Matori Abdul Jalil ya hampir semualah, semua ya solid, semua partai politik praksi pada saat itu setuju untuk menurunkan Gus Dur, melengsarkan Gus Dur. Jadi Pak Taufik setelah jadi itu kita sharing aja, jangan kekuasaan ini mau kita kekap sendiri, dia bilang. Nah inilah saya kira bahwa tadi yang dijelaskan oleh Mr. Q itu tentang bagaimana langkah-langkah Puan itu sebenarnya arahnya kan ke situ. Iya. Rekonsiliasi, bagi-bagilah kue Samaan. ini, ya kan, supaya kita bisa lebih. Sebenarnya arahnya satu. Boleh nggak Bang? Masih soal sukses ini ya. Nanti Abang lanjutin lagi. Jadi saya makasih BHM ini sudah. Karena kita nggak kasih, namanya Q. BHM itu udah penting tuh. Tergantung situasinya. Kalau situasinya misalnya ibu misalnya dipanggil gitu ya, mohon maaf ya, ini misalnya begitu. Keramatullah ya. Maka saya setuju dengan Bang Zulfan bahwa yang menguasai struktur itu adalah Mbak Puan. Dan kalau terjadi misalnya munas luar biasa gitu ya, atau kongres luar biasa untuk memilih ketua umum, maka Puan akan punya posisi yang sangat kuat. Tetapi kalau suksesinya itu adalah model apa? Model yang berkuasa menyerahkan tongkat berkuasa. Jadi the king is still alive kan kira-kira begitu kan? Ya, seperti Lee Kuan Yew ke Gocok Tong iya, kemudian diteruskan ke- lah kira-kira. Saya punya tesis loh. Bu Mega akan pilih Mas Nanan loh. Ya ini bisa salah ya. Menurut saya Bu Mega itu merasa dia lebih punya kesamaan dengan Nanan ketimbang dengan Puan. Oh, berarti ini Cara berpikir, Apa analisa ideologis, kan cara berpikirnya lebih ideologis ya kan? Ya lebih nggak kompromis. ya begitu kira-kira. Ya. Dan mungkin saja Bu Mega akan membagi posisi itu atau kekuasaan itu dengan cara Mas Nanan jadi ketua partai dan Mbak Puan itu pegang lembaga negara gitu. Jadi dibagi couplingnya, kekuasaan di partai dan kekuasaan di pemerintahan. Nanan pegang partai, Puan pegang pemerintahan. Nah, boleh nggak saya bilang bahwa ini di PDI itu sekarang itu lagi ada pertarungan antara kubu ideologisnya yang mana tadi Mas Iya, Nanan dan iya. yang sangat Iya, saklek seperti iya, Bu Mega iya, dengan kubu rekonsiliasi nih. Saya nggak menyebut sangat Kubu kompromis. ideologis ya. Sebenarnya begini, diam-diam kalau menurut saya Mas Nanan itu punya aspirasi politik yang cukup kuat juga gitu. Entah aspirasi politik pribadi ya, atau misalnya dia merasa dia punya panggilan untuk menjaga partai ini tetap ideologis misalnya begitu. Kan lagu Mars atau lagu himnenya PDI itu kan yang buat Nanan gitu. Bagus lagunya itu. Dan dari semua partai politik saya harus katakan lagu-lagu yang paling bagus itu Mars dan himne itu PDI Perjuangan itu. Saya mau mengatakan begitu. Saya kan udah hadir di banyak partai dan merasakan itu. Tapi banyak pencipta lagu jadi kenangan aja kadang-kadang. Gawat sekali ngomong memang senior ini. Jadi, tapi maksudnya begini, Mas Nanan itu menurut saya dia Karena punya Eros Jarot gitu ya. Kan lagunya bagus-bagus gitu kan. Di Jadi, PDI jadi Pencipta kenangan. lagu Indonesia Raya kan jadi kenangan juga. Oh iya, Ya. iya. Lanjut. Jadi Oke. mungkin Nanan ini bagi orang luar itu nggak begitu kelihatan ya kan tadi kan gitu. Tetapi sebetulnya dia itu a power on his own. Menurut saya yang penting di dalam PDI Perjuangan yang tanpa disadari. Kan kalau saya nggak cerita bahwa dia punya jatah dapil dan jatah pilkada, orang kan nggak akan bisa mengatakan bahwa dia itu kuat. Tapi dengan cerita ini kan orang harus tahu bahwa dia itu kuat gitu. Tapi jangan-jangan memang Saya lanjutin lagi ya. Iya, iya. Nah, dalam proses pertarungan ini di Pilpres 2024 ini, saya punya tesis bahwa Mas Ganjar itu adalah calonnya Nanan CS gitu loh. Yang dalam proses pemilihan itu bersaing dengan Puan gitu. Puan mewakili dirinya sendiri. Sutradara sekaligus aktornya adalah Puan. Tetapi kalau bicara Ganjar itu sutradaranya adalah Nanan. Ganjar ini adalah aktornya gitu. Nah, Nah, dalam proses pemilihan, ternyata kan Bu Mega kan jatuh telunjuknya kan Ganjar. kepada Ganjar gitu. Ke Nah, Nanan. dalam situasi itu geng Nanan ya. jatuh Artinya- kepada Ganjar. Artinya kalau Ganjar ini menang sebagai pemilihan presiden, yang akan menguat secara politik itu adalah Mas Nanan. Mas Nanan gitu. Karena Ganjar itu pasti akan
dan sebagai makanya penguasa. Mr. Q, Iya. makanya tidak mungkin Nanan ini menjadi ketua umum partai. Karena Karena yang menang nanti kan Prabowo. ini kan teori di awal, Bang. Kalau- Ini kan teori di bukan, awal. bukan. Sabar dulu, Oke, Abang. saya setuju. Gini, Bang. Abang Jangan, dulu. saya sambungin sama Bang. kalau Prabowo menang kan pasti puas. Saya sambungin Abang, sambungin Abang. Oh, itulah sebabnya dan itulah yang menjelaskan kenapa Puan nggak bisa ngomong nanti. Itu sebabnya kenapa Puan itu membangun komunikasi dengan Prabowo Gibran gitu. Karena sebetulnya kalau Ganjar menang, ini masa depannya suram buat Puan gitu. Masa depannya ini baru lebih cerah kalau yang menang adalah Prabowo Gibran. Itu penjelasannya. Nah, Artinya mereka nggak kerja dong buat Siapa? Ganjar ini sepenuh hati. itu kayaknya yang harus cerita bukan saya itu. Yang ada di situ kayaknya cerita. Itu diundang aja ke sini. Ya, tapi gini, Mr. Q, saya ingin Kalau saya sederhana ngelihat ya, coba lihat gini nih teman-teman nih ya. Silakan lihat yang bicara dari PDI Perjuangan dalam dinamika seperti ini sekarang ini siapa aja? Siapa aja yang muncul di panggung? kemarin Pak Bambang Pacul bilang Pak Jokowi dianggap baik, jangan diserang. Nah, tuh. Coba bandingkan dengan Mas Hasto misalnya. Bandingkan dengan siapa? Deddy Sitorus. Ya. Bandingkan dengan siapa lagi? Opung Panda, Opung Panda. Adian Napitupulu. Tapi gini, Mr. Q, Ya. jangan-jangan ini nih soal Ditambah begini, ditambah memang Puan dengan Ganjar kan hubungannya pada masa lalu kan secara pribadi kan nggak bagus. Coba nggak bagus. bukannya dekat ketua pemenangan Iya, dulu namanya Mas Ganjar kan Kan ketua setiap hubungan kan ada pemenangan. dinamika. Saya nggak ngomongin tahun 2013 loh ya. Dan 2013 itu ingat, itu adalah perintah dari ketua umum gitu. Nah justru gara-gara Mbak Puan bekerja untuk Ganjar terpilih, tetapi post election itu ada satu dinamika yang membuat Mbak Puan itu katakanlah nggak happy gitu. Yang saya tahu misalnya 2018 memang mesin politik PDI Perjuangan itu agak mati tuh kepada Ganjar di Pilkada Jawa Tengah melawan Sudirman Said dan Ida Fauziah. Itu sebabnya perolehan suara Mas Ganjar itu tidak sebesar yang diharapkan gitu. Sebagai petahana dia dan berhadapan dengan, mohon maaf, pendatang baru lah dalam dunia politik ya. Sudirman Said itu sebelum itu kalau nggak salah corporate sekretari Pertamina. Kalau memang beliau aktivis. Dirut Tapi Pindad. sepanjang saya kenal dengan beliau di apa dulu gerakan Cak Nur itu namanya. Tapi yang bikin besar itu kan wakilnya kan, Ibu Ida Fauziah itu yang punya masa. Dua-duanya lah ya. Jadi poin saya Tapi yang begini. penting waktu itu contoh bagaimana jajak pendapat kacau. Karena semuanya bilang Sudirman akan dapat 10-15%. Ternyata 42. Iya Bang. Tapi kan pemenangnya kan masih Bang. Pemenangnya kan nggak Tapi berubah. jauh lah dari 15. Pemenangnya nggak berubah. 10-15 jadi dalam 42. sepak bola yang menang itu yang penting itu yang menang Bang. Siapa yang bikin gol Bang? Mau skornya berapa orang urus Bang. Mau 5-7-5 ya pokoknya menang ya 7. Mau 7-6 yang menang kan 7 kan begitu kan. Lanjut Mr. Q. Lanjut tadi ya. Jadi setelah itu menurut saya hubungan antara Puan dengan Ganjar itu sangat bitter tuh, sangat pahit gitu. Nah kalau kita trace mundur dekat aja nggak usah jauh-jauh. Lihat pernyataan Trimedia gitu kan, pernyataan Bambang Pacul gitu ya. Dewan Kolonel. Ya pokoknya teman-teman itulah ya. Trimedia ngomong gimana itu soal kalau nggak salah soal ekonomi di Jawa Tengah. Sebutkan saja satu Kemiskinan. ininya Mas Ganjar. Terus kemudian bagaimana ada pertemuan Mas Ganjar juga nggak diundang gitu. Nah ini yang penting nih. Ketika ada pertemuan di Jawa Tengah dikumpulkan oleh Bambang Pacul semua cabang-cabang, Ganjarnya ada di mana? Tiba-tiba nongol di Teku Umar. Sekarang pertanyaan saya, di zaman itu ngasih lukisan, siapa yang bisa mengakseskan tokoh politik itu kepada orang politik itu kepada Bu Mega? Siapa? Zaman Bisa- Covid. Kalau dulu kan Bang Zulfan bisa. Menurut saya cuma 2 saja pada masa Covid itu. Kalau nggak Puan, Prananda. Menurut saya kalau nggak Puan, Prananda. Gitu. Nah itulah cerita bagaimana menurut saya ini serius gitu loh. Dinamika di dalam ini antara putra dan putri ini terjadi kompetisi menuju suksesi. Kalau saya tahu sejarahnya, sebetulnya dulu itu Prananda itu dipush oleh Bu Mega untuk mengimbangi Puan memang. Oh gimana tuh Dulunya. cerita panjangnya Bang? Jadi dulu kan Puan mulai, TK kan almarhum kan memajukan Puan, benar lah. Ini beda saksi banget. Selalu. Sehingga kadang-kadang Ibu Mega merasa terkeroyok gitu loh. Sehingga akhirnya
Nah kemudian kan di dalam itu terbelah. Nah dan yang menarik sebetulnya kan kecenderungannya Pak almarhum Pak TK itu membangun jembatan kemana-mana. Betul. Termasuk ke tempat-tempat yang Ibu Iya. Mega tak suka kan. Iya. Sementara Ibu Mega hobinya memutus jembatan. Kan? Contohnya? Ya jadi jembatan ke SBY gitu kan diputus Oh, sama dia. Membangun jembatan dan membangun tembok. Dia suka begitu. Nah memang kalau menurut saya sehingga waktu itu, nah ini juga bisa termasuk tokoh yang dianggap bisa menjembatani mereka itu Pramono Anung, benar kan? Pramono Anung itu diposisikan sebagai orang yang bisa membuat Ibu Mega dan Pak TK nyambung lah gitu. Itu sebabnya ketika jadi kabinet dan ini kok Ompong bilang ditugaskannya lah Pramono Anung Mensekap itu sebenarnya untuk jadi yang mengkomunikasikan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Jadi dengan keadaan sekarang itu sebetulnya beliau makanya nggak pernah kita dengar kan Pak Pramono Anung ngomong. Karena itu tugas dia itu menjaga hubungannya Bu Mega dengan Saya ingat Pak tuh Jokowi. setelah sekian lama Bu Mega dan Pak Jokowi kalau nggak salah nggak ketemu, akhirnya makan siang itu yang mendampingi Bu Mega itu adalah Pramono Anung pada waktu itu. Betul. Dan saya kira sekarang itu merefleksikan juga kelihatannya Puan ini ingin membangun jembatan kemana-mana, sementara sebagai ideolog Mas Nanan itu yang ini nggak bisa, jembatan harus diputus. Artinya BHM ini membantah tesis BHM lagi dong bahwa ini BHM membantah BHM. Iya BHM membantah BHM bahwa BHM sebelumnya yang mana? BHM bilang bahwa ini sebenarnya playing game aja pembagian kerja di internal PDI antara Puan dan Hasto, ada yang marah-marah, ada yang bangun jembatan dalam satu orkestrasi yang sama. BHM tidak membantah BHM. Harus kita lihat BHM sebelum revolusi dengan BHM setelah revolusi. Enggak. Kalau menurut saya memang itu komplement dari mereka ya. Nah, karena gimana? Kata Mr. Q ini memang betul-betul berbeda. Ini problemnya. Makanya saya bilang kalau almarhum TK masih hidup ini beda. Karena apa? Karena kalau TK sama Bu Mega kan masih imbangan gitu. Puan itu nggak bisa kalau ibunya bilang no, selesai gitu loh. Ya. Jadi dominan sekali ibu Meganya itu. Makanya hanya bisa main di bawah itu kalau di level ya mungkin antara Puan sama Nanan lah dalam hal ini. Jadi ada dewan kolonel, ada apa nanti si ibu ini lebih sebagai wasit. Ini bagus nih istilahnya BHM nih, kubu tembok sama kubu jembatan kan. Iya. Nah, benteng lah gitu. Iya, benteng, kubu benteng dan kubu jembatan. Nah, tapi gini BHM, jangan-jangan memang kebutuhan aktualisasinya yang mengharuskan kubu Mbak Puan kayak begitu. Yang seperti kita tahu bahwa di parlemen itu pos-pos penting ketua komisi, ketua banggar, kapoksi, segala macamnya itu tuh di bawahnya Mbak Puan semua orang-orangnya, yang mana mereka itu adalah mitra dari pemerintah. Jadi kalau terlalu ekstrim mengambil peran nama pemerintah, mereka akan lebih banyak mengalami kerugian ketimbang kubu tembok ini, yang mana tidak banyak dari mereka yang ada di pos-pos penting di parlemen, sehingga langkah itu bisa lebih diambil oleh kubu tembok ini ketimbang kubu jembatan gitu. Ya kalau menurut saya sih karena emang Ibu Mega sendiri itu sebetulnya tidak terlalu tertarik mengurusin governing. Ya sebetulnya Bu Mega itu lebih enjoy sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Benar nggak Bang? Oh iya. Menarik. Iya kan? Ya, menarik. Gimana? BHM jangan minta afirmasi terus ke Bang Zulfan dong. Ini bisa cerita nih bagaimana Ibu Mega itu suka kalau bagian Itu sesuai dengan teorinya kan simbol kan. Simbol, betul. Simbol. Panglima lapangan tuh kepala pemerintahan. Dia tidak suka dengan yang berkeringat harus ngelobi ke sana kemari gitu loh. Nggak suka dia. Betul. Tapi dia sikap, tapi kalau udah ambil sikap keras banget. Dan dulu almarhum Taufiq Kimas udah tahu juga limitnya. Wah kalau ini udah nggak bisa katanya. Ya. Nah kalau Puan susah ngambil posisi itu karena dia anak, bukan pasangan hidup gitu loh. Jadi menurut saya memang meninggalnya Taufiq Kimas itu membuat dia seorang istri bisa mengatakan tidak kepada suaminya, tapi nggak bisa mengatakan tidak kepada anaknya. Menurut saya bisa lebih kuat loh. Buktinya dia bisa bilang tidak pada Puan dan kasih Ganjar. Dalam kan? soal apa Bang? Soal Pilpres. Gini Bang, kalau menurut saya Puan juga realistis, dia tuh nggak ngotot sebetulnya untuk jadi presiden. Iya,
dia nggak ngotot untuk jadi capres itu. Menurut saya kalau Dia bicara, nggak ngotot apa ngotot? menurut saya gini, nggak ngotot. Menurut saya Puan lebih lebih jangka panjang ketimbang presiden wakil presiden. Menurut saya dia akan lebih concern dengan ketua umum loh. Apalagi dia usianya masih relatif muda gitu. Dan dia kan sudah mencoba dan belum berhasil. Ya walaupun dia bukan presiden, tapi kalau dia ketua umum kan ya lu presiden petugas partai, gua ketua partai. Begitu Bang. Jadi menurut saya Mbak Puan nggak ngotot kepada Bu Mega untuk untuk ngambil posisi jabatan presiden wakil presiden. Atau sebetulnya sebetulnya Bu Mega udah kasih kesempatan kan untuk menaikkan elektabilitasnya, tapi nggak naik-naik. Nggak naik-naik dan akhirnya juga Puannya juga realistis saja gitu. Jadi bahkan Puan itu sempat menawarkan Gibran bisa diterima sebagai cawapres PDIP waktu itu kan. Sempat ngomong. Saya nggak ingat itu Bang. Sempat kan dia ngomong. Nah, jadi intinya dipertimbangkan begini, kalau pertarungan MK memilih calon presiden wakil presiden, Puan kalah. Tetapi dia memang melihat ini pertarungan sebagai sebuah proses. Nah dalam proses itu dia sekarang matanya lebih kepada ke jabatan Artinya dalam proses pengambilan kebijakan di internal partai dalam menentukan strategi, pilihan politik, langkah-langkah yang lebih strategis, Mbak Puan sendiri masih merupakan minoritas dong, Mr. Q. Meskipun tadi Mr. Q katakan penguasaan lapangannya Mbak Puan dan orang-orangnya lebih kuat gitu. Karena kalau kita merujuk pada keputusan tadi bahwa orang-orang atau elit grup yang kemudian mempengaruhi Bu Mega untuk memutuskan Ganjar itu lebih banyak dipengaruhi oleh Mas Nanan. Dan ini kan formaturnya belum berubah. Kalau kita lihat sekarang, apa jangan-jangan udah berubah lagi formaturnya? Gini tergantung kita diskusinya apa. Dan ini bisa menentukan bagaimana langkah PDI dalam 2 bulan ke depan. Kalau bicara pemerintahan, pasti ya Mbak Puan lebih berperanan karena dia bagian dari pemerintahan. Dia ada dalam sistem. Mas Nanan kan enggak gitu. Pelaksana semua sikap-sikap Bu Mega kan pasti Mbak Puan. Tetapi kalau dalam bicara pilpres dengan calonnya Nanan, ya tanggung jawab lu kan yang punya calon. Kira-kira begitu kalau bahasa ekstrimnya. Kalau menurut saya, ya tanggung jawab lu ya calon lu kan gitu. Menurut saya begitu. Cuma susah. Siapapun yang mau menggantikan Bu Mega itu kan diuji dengan kesulitan yang luar biasa. Ya kan, itu kan diskusi tersendiri Bang. Kita belum nyampe soal masa depan PDI. Kita bicara soal sukses. Ini bicara strategi pilpres nih. Kita bicara sampai ketua umum. Kita bicara masa depan. Berarti ini PDI ini satu kakinya lagi pincang nih berarti ini. Ya balik lagi seperti saya bilang sama teman-teman. Silakan teman-teman telusuri ke belakang. Siapa-siapa saja yang banyak bicara sekarang ini. Pertanyaan saya sekarang, mana Trimedia? Kemarin ketemu dia kemarin lihat Instagramnya lagi jadi di HKBP kemarin. Mana Johan Budi? Mana Johan Budi juru bicara utamanya Mas Ganjar loh sekarang. Tapi banyak dapil dia. Nah mungkin itulah keuntungan bahwa pilpres itu berbarengan dengan pileg. Sehingga kalau nggak nongol lagi di dapil. Udah dapat kaos Mas Ganjar banyak ya katanya. Intinya yang dulu itu membela Mbak Puan ya dalam konteks berhadapan dengan Mas Ganjar itu sekarang suaranya mana gitu.